warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Betty dari kelas 11 BTBM 1 nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Kasus-kasus penyelenggaraan HAM. 1. Strategi Trisakti tahun 1998. Hal yang dilanggar adalah hak bebas berpendapat oleh mahasiswa dan rakyat yang direnggut pemerintah. Penyelesaian. Sampai saat ini belum ada upaya penuntasan yang konkret dari peristiwa ini. 2. Penculikan dan penghilangan orang secara paksa, yaitu 23 aktivis pada tahun 1998. Hak yang dilanggar yaitu hak untuk menyampaikan pendapat dan hak hidup seseorang. Penyebab para aktivis tersebut dianggap mempengaruhi dan memprovokasi rakyat untuk melawan pemerintah Soeharto. Penyelesaian. Belum ada. Yang ketiga, strategi Semanggi 1 dan Semanggi 2. Hak yang dilanggar yaitu hak seseorang untuk merasakan keamanan dan anti terhadap kekerasan. Penyebab karena adanya kekerasan oleh aparat dan mengakibatkan 5 orang tewas sehingga memicu kemarahan yang luar biasa. Penyelesaian. Masih dalam penanganan Jaksa Agung, namun diperkirakan bisa berlangsung lama karena kasus tergolong masa lampau dan sulit untuk mencari sisa bukti yang ada. Perkenalkan, nama saya Nurul Saada dari kelas 11 BTBM 1 nomor absen 30. Tanjung Priok pada tahun 1984. Hak yang dilanggar hak kelangsungan hidup seseorang dan derajat martabatnya. Penyebab adanya penolakan untuk mengurusi makanan setempat dan terjadi intimidasi oleh oknum. Penyelesaian. Pelaku akhirnya dibebaskan oleh pengadilan sehingga menimbulkan kekecewaan dari korban. Aktivitas Munir yang diracuni. Hak yang dilanggar hak kelangsungan hidup seseorang. Penyebab Munir yang seringkali mengecam pemerintahan menjadi momok bagi perintah sehingga dibentuklah skenario meracuni Munir. Penyelesaian. Pelaku ditangkap dan hanya dipenjara selama 20 tahun dibandingkan keinginan keluarga Munir yang menuntut hukum pelaku seumur hidup. Perkenalkan, saya Nika Selvina Irlandi dari 11 BTBM 1 nomor absen 26. Pembantaian di Talangsari, Lampung 1989. Hak yang dilarang adalah hak kebebasan menganut agama lain dan kelangsungan hidup seseorang. Penyebabnya adalah adanya tuduhan kelompok Islam radikal golongan kelompok Marsida sehingga ada oknum tertentu yang melakukan pembantaian kepada kelompok itu dan menewaskan setidaknya 130 orang. Penyelesaiannya adalah menghasilkan deklarasi perdamaian agar tidak ada perkara di pengadilan. 7. Pembunuhan pejuang HAM Marsinah. Hak yang dilanggar adalah hak kebebasan berpendapat dan kelangsungan hidup seseorang. Penyebabnya adalah keterlibatan Marsinah dalam penegakan hak buruh sehingga beliau menjadi ancaman bagi para oknum tertentu. Penyelesaiannya adalah penangkapan para petinggi di tempat Marsinah bekerja dan dihukum setidaknya 4-17 tahun. Selanjutnya yaitu penembakan buruh PT Freeport. Hak yang dilanggar hak untuk melangsungkan hidup dengan nyaman. Penyebabnya sekelompok oknum yang menyerang secara brutal terhadap buruh PT Freeport di terminal bus Gorong-Gorong. Penyelesaiannya mediasi 1, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga, tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. Mediasi yang kedua dalam kasus ini yaitu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah atau P4D atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat P4P. Soal yang kedua, pelanggaran HAM di lingkungan sekitar. 1. Lingkungan keluarga yang nomor 1, seorang anak yang dilarang menuntut ilmu. Yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan
oleh ayah terhadap keluarganya maupun ibu terhadap anaknya. Yang ketiga, pemerkosaan anak oleh orang tua. 4. Orang tua yang bersikap otoriter. 5. Diskriminasi pada anggota keluarga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah dari kelas 11 BTPM 1, nomor absen 29. 2. Lingkungan sekolah. B. Seorang siswa secara paksa menganiaya dan memalak teman-temannya. C. Seorang siswa secara sengaja terlibat tawuran dengan pelajar lainnya, baik dengan siswa sekolah lain ataupun teman-teman satu sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.